Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Pernahkah historian mendengar istilah babu dalam konteks masa kini? Kata ini mungkin terdengar biasa, bahkan sering dianggap kuno. Namun, di balik satu kata sederhana ini, tersimpan sejarah panjang tentang kolonialisme, relasi kuasa, dan kehidupan perempuan pribumi di Hindia Belanda. Mau tahu lebih lanjut perjalanan panjang sejarah babu? Yuk tonton video ini sampai selesai. Istilah babu berasal dari ejaan Belanda, yaitu babu, yang mulai muncul dalam dokumen kolonial sejak awal abad ke-19, sekitar tahun 1800-an. Dalam arsip dan laporan administrasi Belanda, babu digunakan untuk menyebut perempuan pribumi yang bekerja sebagai pelayan rumah tangga di rumah orang Eropa. Sejak awal, kata ini bukan sekadar penanda pekerjaan, tapi juga mencerminkan posisi sosial yang rendah dalam hierarki kolonial. Hingga kini, Kamus Besar Bahasa Indonesia masih mencatat babu sebagai perempuan yang bekerja mengurus rumah tangga orang lain, mencuci, memasak, membersihkan rumah, hingga mengasuh anak. Perubahan besar terjadi pada paruh kedua abad ke-19, terutama setelah terusan Suez dibuka pada tahun 1869. Jalur ini memangkas waktu perjalanan dari Eropa ke Hindia Belanda, sehingga semakin banyak orang Eropa, termasuk perempuan dan keluarga Eropa, yang menetap di kota-kota kolonial, seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Di lingkungan tropis yang asing, mereka sangat bergantung pada tenaga kerja lokal untuk mengurus rumah dan merawat anak. Disinilah peran babu menjadi semakin sentral dalam kehidupan kolonial. Bagi perempuan pribumi, bekerja sebagai babu bukan hanya soal mencari nafkah. Sejak akhir abad ke-19, pekerjaan ini juga menjadi pintu masuk ke dunia kolonial modern. Mereka mulai diperkenalkan pada standar kebersihan, kesehatan, dan tata kelola rumah tangga ala Eropa. Bahkan, menurut catatan sejarah sosial, keterampilan domestik ini diajarkan secara formal melalui lembaga pendidikan perempuan, seperti Sekolah Keutamaan Istri yang didirikan Dewi Sartika pada tahun 1904, dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga atau Household School yang mulai berkembang sejak tahun 1927, terutama oleh lembaga misionaris Kristen. Dalam perekrutannya, terutama sejak 1830-an hingga 1850-an, babu direkrut melalui berbagai cara. Cara paling umum adalah dari mulut ke mulut. Ketika seorang babu pulang ke kampung dan menyampaikan bahwa majikannya sedang mencari pembantu baru. Selain itu, iklan lowongan kerja juga dimuat di surat kabar berbahasa Belanda, seperti De Huisvrouw in Indie, Batavia's Nieuwsblad, dan Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indie. Namun, karena sebagian besar babu berasal dari kelas sosial rendah dan tidak menguasai bahasa Belanda, cara ini sulit diakses. Maka, muncullah Bediendenkantoren, agen pemasok tenaga kerja rumah tangga yang dikelola orang Eropa dan menjadi perantara resmi antara majikan dan pekerja. Memasuki pertengahan abad ke-19, sekitar tahun 1850 sampai 1870, sistem rumah tangga kolonial semakin mapan
Dalam satu rumah Eropa, terdapat pembagian kerja yang jelas. Jongos laki-laki untuk pekerjaan luar, babu dapur untuk memasak, babu cuci, dan babu pengasuh anak. Meski tinggal serumah, para babu hidup terpisah secara sosial dan tidak dianggap bagian dari keluarga. Pada masa ini pula, praktik pergundikan masih berlangsung, membuat posisi perempuan pribumi semakin rentan secara sosial dan moral. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, sekitar tahun 1890 sampai 1910, kehidupan babu mulai lebih banyak tercatat dalam laporan kolonial, arsip administrasi, dan karya sastra. Anak-anak Eropa yang diasuh oleh babu seringkali tumbuh dengan bahasa Melayu dan kebiasaan lokal. Tanpa disadari, para babu menjadi perantara budaya, menjembatani dunia Eropa dan Nusantara, meski peran mereka jarang diakui dalam sejarah resmi. Memasuki dekade 1920-an sampai 1930-an, perubahan sosial mulai terasa. Politik etis, pendidikan modern, dan wacana kemanusiaan berkembang, meski belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Istilah babu mulai dipersoalkan karena dianggap merendahkan, tapi dalam prakteknya, kondisi kerja pembantu rumah tangga masih jauh dari adil dan hampir tanpa perlindungan hukum. Hal ini karena banyak kasus-kasus yang tercatat dalam koran bahwa babu sering dianiaya oleh majikan Eropa. Dalam arsip surat kabar kolonial awal abad ke-20, kehidupan babu sesekali muncul ke permukaan. Biasanya ketika terjadi masalah. Koran-koran seperti Batavia's Nieuwsblad dan Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indie memuat laporan tentang babu yang dituduh mencuri, melarikan diri dari majikan, atau terlibat konflik dengan sesama pelayan. Menariknya, dalam banyak pemberitaan, suara babu hampir tidak pernah ditampilkan. Mereka digambarkan sebagai pelaku masalah, bukan sebagai pekerja yang hidup dalam tekanan. Ada pula kasus di mana babu dipenjara karena kesalahan kecil. Sementara perlakuan kasar majikan jarang diselidiki. Akhirnya, pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 serta awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1950, sistem sosial kolonial runtuh. Bersamaan dengan itu, istilah babu perlahan ditinggalkan dan digantikan dengan sebutan pembantu rumah tangga, lalu pekerja rumah tangga, sebagai upaya menghapus warisan bahasa kolonial. Meski demikian, istilah babu masih bertahan dalam percakapan sehari-hari hingga hari ini. Sebuah jejak panjang sejarah yang belum sepenuhnya hilang. Sejarah babu dari awal abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 mengingatkan kita bahwa sejarah besar tidak hanya ditulis oleh pejabat dan penguasa. Dia juga dibangun oleh mereka yang bekerja dalam sunyi, seperti di dapur, di halaman belakang, dan di ruang domestik yang jarang tercatat sejarah. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita belajar memperlakukan manusia dengan lebih adil hari ini. Itu tadi video tentang sejarah babu. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.